Sehat itu mahal harganya. Ungkapan ini sering sekali kita dengar dan bahkan kita ungkapkan. Namun ungkapan ini terkadang hanya tinggal ungkapan saja tanpa aksi. Padahal kesehatan tubuh kita jelas penting sekali. Sedikit lalai menjaga kesehatan tubuh, penyakit bisa datang menerjang. Beberapa penyakit memang bisa kita obati dengan mudah. Tetapi ada banyak penyakit yang sulit atau bahkan tidak bisa diobati. Dan tahukah Anda, ternyata juga ada beberapa penyakit berbahaya dan mematikan yang terkadang tidak kita sadari keberadaannya. Bisa jadi karena gejalanya yang memang tidak tampak atau terasa, tetapi bisa juga karena kita yang lalai menjaga kesehatan tubuh. Pemirsa, berikut beberapa penyakit berbahaya dan mematikan yang ada di sekitar kita yang kadang tidak kita sadari kehadirannya. Cairan pencernaan manusia yang biasa dikenal dengan asam lambung merupakan cairan asam yang sangat kuat. Jika diisolasi dari tubuh, cairan tersebut akan cukup kuat untuk melunakkan kayu. Struktur lambung yang unik mampu mencegah kita untuk mencerna tubuh sendiri. Lendir melindungi sel-sel organ pencernaan dari asam lambung. Selain itu, sel-sel tersebut juga memproduksi cairan alkali yang bersifat menetralkan asam lambung. Apabila asam lambung berhasil melewati sistem pertahanan tersebut, Anda kemungkinan menderita ulcus pepticum atau peptic ulcer atau yang biasa kita kenal dengan MAH. Penyakit MAH biasanya tidak terlalu berbahaya karena lambung dan usus memiliki sistem pertahanan terhadap asam lambung. Sayangnya organ tubuh lainnya tidak memiliki sistem pertahanan tersebut. Apabila asam lambung meluap secara tak terduga dan melalui pembuluh pencernaan seperti saluran empedu atau ductus kistik, maka Anda akan mengalami penyakit yang disebut digestive enteroautodeliquescence. Kondisi ini sangat berbahaya karena asam lambung akan mencerna organ internal Anda sendiri. Secara normal kita tidak akan bisa mendeteksi keberadaan asam lambung dalam saluran-saluran tersebut. Kita baru merasakan sakit yang luar biasa ketika asam lambung keluar dari saluran-saluran tersebut dan menyerang organ internal lainnya. Asam lambung biasanya sering memasuki usus besar. Hal yang lebih serius dapat terjadi jika asam lambung memasuki kandung empedu atau bahkan hati, sehingga secara tidak sadar diikuti dengan kematian yang cepat. Pernahkah Anda mengalami migrain yang parah? Apakah topi favorit Anda sedikit longgar ketika dipakai? Jika Anda menyentuh daun telinga dengan ibu jari, apakah jari kelingking Anda bisa mencapai tepi luar mata yang berlawanan dengan daun telinga yang Anda sentuh? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi adalah iya, kemungkinan Anda mengalami penyakit langka berbahaya yang disebut pengecilan Peabody atau Peabody's diminution. Peabody diminution adalah menyusutnya ukuran anggota tubuh dari ukuran normal akibat paparan radiasi gelombang radio. Penderita pertama penyakit ini adalah Whittaker Peabody. Dia merupakan subjek penelitian yang digunakan Thomas Alva Edison untuk mengetahui pengaruh gelombang radio terhadap manusia. Setelah terpapar gelombang radio selama beberapa tahun, tengkorak Mr. Peabody mulai menyusut. Dia melaporkan mengalami migrain yang menyebabkan kelumpuhan dan sakit luar biasa. Mr. Peabody keluar dari percobaan yang dilakukan Thomas Alva Edison, tetapi efeknya terus berlanjut hingga kepalanya seukuran dengan kepala tangannya. Dengan banyaknya gelombang radio yang ada di seluruh dunia saat ini, tak ada salahnya jika kita mulai waspada dan berhati-hati. Jerawat. Siapa yang tidak terganggu dengan munculnya jerawat, apalagi bila di bagian wajah? Munculnya jerawat sebenarnya normal saja terjadi, terutama bagi Anda yang tengah dalam masa pertumbuhan menuju dewasa. Bakteri dan hormon disebut sebagai penyebab utama munculnya jerawat. Namun ada kasus di mana jerawat bisa menyebabkan kematian. Kasus ini pertama terjadi pada 1988 di sebuah desa kecil di La Salina, Kolombia. Adolescens inferno disebabkan oleh retrovirus yang menginfeksi jaringan epidermis dan menghancurkan sel-sel di dalam jaringan tersebut. Setelah mendominasi lapisan epidermis, virus tersebut akan menimbulkan jerawat yang sangat menular. Virus ini menyebabkan pertumbuhan jerawat di wajah jadi sangat cepat. Setiap kali jerawat meletus, cairan akan menular ke kulit terdekatnya, bahkan akhirnya menutupi seluruh wajah. Virus ini bergerak sangat cepat ke bagian kulit yang lebih dalam, bahkan bisa mencapai otot-otot pipi, hidung, tenggorokan, dan mulut. Ketika jerawat ini diobati atau diolesi dengan obat-obatan, maka jerawat akan membengkak lebih besar. Tetapi jika dibiarkan tanpa perawatan, jerawat ini bisa menyebabkan cacat serius pada wajah. Jerawat ini juga bisa muncul pada lidah, dan yang paling mengerikan, kondisi ini bisa menyebabkan kematian.
adalah pulmonary lenticellular ichthyosis, yakni salah satu kondisi abnormal yang menyebabkan lapisan luar jaringan paru-paru mengeras menyerupai kulit pohon. Belum diketahui apa penyebab pasti penyakit ini. Penyakit ini juga sulit dideteksi karena tidak menunjukkan gejala-gejala eksternal. Satu-satunya jalan untuk mendeteksi penyakit ini adalah dengan otopsi. Kasus pulmonary lenticellular ichthyosis ini mengalami kenaikan sebesar 53% pada mayat yang diotopsi selama beberapa dekade terakhir. Bahkan dalam sebuah studi paru-paru yang terjangkit penyakit ini tidak bisa dihancurkan dengan palu. Uniknya perokok kebal dari penyakit ini. Para ahli menyimpulkan bahwa kemungkinan penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang rentan terhadap karbon monoksida seperti pada bakteri pemakan daging. Yang terakhir adalah credula cerebrum mordo, yakni penyakit otak degeneratif yang disebabkan oleh virus Mendax. Penyakit ini sangat menular tanpa pandang usia, jenis kelamin maupun kelompok etnis tertentu. Gejala-gejala penyakit ini sering dianggap remeh, antara lain iritasi mata, penglihatan kabur, sakit punggung dan leher, sakit kepala, serta kelelahan. Orang seringkali mengabaikan dan memandang remeh gejala-gejala tersebut. Padahal jika dibiarkan, virus Mendax akan menyerang syaraf otak dan dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan menurunnya konsentrasi, sering lupa, tidak mengenali orang yang ada di sekitarnya, tidak dapat mengenali benda atau tempat, dan bahkan tidak bisa mengontrol buang air besar atau kecil. Pada akhirnya, virus Mendax akan menghancurkan banyak bagian di otak sehingga terjadi kegagalan fungsi organ dan menyebabkan kematian. Sayangnya belum ada obat untuk penyakit ini. Pengobatan yang ada lebih bersifat menahan daripada menyembuhkan penyakit ini. Penyakit ini merupakan pembunuh yang tak terduga dan dapat membunuh korban dalam hitungan bulan atau bisa membuat sang korban menderita selama puluhan tahun. Pemirsa, itulah tadi beberapa penyakit berbahaya yang bisa membahayakan hidup kita dengan gejala yang mungkin tidak kita sadari. Semoga tayangan tadi kian menyadarkan kita untuk lebih waspada dan menjaga hidup kita tetap sehat.